Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basril, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan Islam dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah, yang kedua adalah periode Madinah. Yang mana pada periode Mekah, Nabi Muhammad menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Sedangkan pada periode Madinah, Nabi Muhammad melakukan pembinaan di bidang sosial, dan disinilah pendidikan Islam mulai berkembang sangat pesat. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah perkembangan pendidikan di dunia Islam, dan masing-masing memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pada periode di Mekah. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Wahyu tersebut tertulis dalam Al-Quran Surah Al-A'laq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Kemudian turunlah wahyu yang kedua yang juga tertulis dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugasnya yang suci, tugas yang mendidik dan mengajarkan Islam. Semua itu diajarkan oleh Nabi yang dimulai dari karib kerabatnya dan teman sejawatnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah banyak yang memeluk agama Islam, Nabi juga menyediakan rumah Arkam bin Abil Arkam untuk tempat pertemuan para sahabat dan para pengikutnya. Di sana, Nabi membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Al-Quran kepada para pengikutnya, bahkan Nabi juga salat bersama para sahabat-sahabatnya. Dalam masa pembinaan Islam di Mekah, Nabi juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan pokok sumber ajaran agama Islam. Selain itu, Nabi juga mengajarkan tauhid kepada para sahabat-sahabatnya. Adapun pendidikan dan pengajaran yang diajarkan oleh Nabi pada saat di Mekah adalah yang pertama adalah pendidikan keagamaan, dan yang kedua adalah pendidikan akhlak, yang ketiga adalah pendidikan aliyah dan nakliyah. Pada pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia supaya menggunakan akal atau pikirannya untuk memperhatikan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu periode Madinah. Ketika Nabi masih berada di Mekah, lalu turunlah wahyu untuk menyuruh kepada Nabi untuk menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Jazirah Arab atau berdakwah secara terang-terangan. Ketika Nabi melaksanakan tugas tersebut, Nabi juga mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan. Ya, walaupun begitu, Nabi tetap melakukan penyiaran agama Islam dan mendidik sahabat-sahabatnya dengan pendidikan Islam. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di pada masa ini. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan yang bukan hanya sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Adapun cara Nabi membina dan mengajarkan pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk dan membina masyarakat baru menuju suatu kesatuan sosial dan politik. Yang kedua ada pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Yang ketiga ada pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama masuk ke membentuk dan membina masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik, yaitu dengan mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu, yakni Nabi Muhammad membersihkan sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antar suku, contohnya antar kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi juga menganjurkan kaum Muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai kemampuannya sesuai waktu di Mekah. Sewaktu-waktu di Mekah untuk menjalin kerjasama dan tolong-menolong
Dan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syariat zakat dan puasa. Disyariatkan media komunikasi berdasarkan wahyu, yaitu sholat Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah. Yang ketiga, pendidikan anak dalam Islam, yaitu anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi dengan generasi muda Muslim yang akan melanjutkan dakwah Islam ke penjuru dunia. Materi pendidikan dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi dan sebagainya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan santun dalam bermasyarakat, pendidikan adab dan dalam keluarga, pendidikan kepribadian, pendidikan kesehatan, dan pendidikan akhlak. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah yang mengidentifikasi kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah terasa sulit karena Rasulullah mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan Rasulullah menyampaikan ajarannya di mana saja, seperti di rumah, masjid, jalan, atau tempat-tempat lainnya. Adapun kebijakan Rasulullah di bidang pendidikan, yaitu proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Mekah, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena pada saat itu Nabi belum berperan sebagai pemimpin atau kepala negara, bahkan beliau dan para pengikutnya berada dalam ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Selama di Mekah, pendidikan yang berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Rumah yang sering digunakan adalah rumah Arkam bil Abil Arkam. Langkah bijak yang dilakukan Nabi pada tahap awal Islam ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai hal. Namun, setelah masyarakat Islam terbentuk di Madinah, barulah pendidikan Islam dapat berjalan dengan leluasa dan terbuka secara umum. Dan Rasulullah adalah yang pertama membangun masjid di Madinah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Yang kedua, mempersatukan yang semula bermusuhan yang dituangkan dalam dokumen populer yang disebut Piagam Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas atau sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin dari penyampaian saya masih kurang banyak yang bisa dipahami. Jadi mohon maaf. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.